Desa Akah merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan luas wilayah kurang lebih 224,4 hektar. Jumlah penduduk Desa Akah per Desember 2020 adalah penduduk laki-laki berjumlah 2.902 jiwa, penduduk perempuan berjumlah 2.857 jiwa, dengan jumlah keluarga sebanyak 1.330 kakak. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwasanya pemerintahan desa berkewajiban memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat desa. Hal ini merupakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola keuangan pemerintahan yang baik. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, belanja desa terdiri dari 5 bidang, yaitu yang pertama bidang pemerintahan desa, yang kedua bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga bidang pembinaan kemasyarakatan desa, yang keempat bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan yang kelima bidang penanggulangan bencana darurat. Adapun perincian anggaran dan realisasinya per masing-masing bidang adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Om Swastiastu. Nama saya Inyoman Sujati sebagai Perbekal Desa Akah, yang mana kami selaku perbekal menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimana dalam amanat itu adalah otonomi desa yang tentang pengelolaan keuangan desa. Di dalam hal ini kami mewilayahi dari 6 dusun, yaitu Dusun Kingsir, Dusun Gede, Dusun Pekandalan, Dusun Tengah, Dusun Bungaya, dan Dusun Sangging. Bidang pemerintahan desa mencakup pelayanan administrasi mengenai kependudukan dan kesejahteraan rakyat dengan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang pertama, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua, penyediaan operasional pemerintah desa. Yang ketiga, penyediaan tunjangan dan operasional BPD. Yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa. Yang kelima, pengelolaan administrasi kependudukan. Dan yang keenam, penyelenggaraan tata praja pemerintahan desa. Pada tahun 2020, pemerintah Desa Akah mengembangkan pelayanan mandiri untuk mengefektifkan pelayanan surat dan informasi publik. Selain itu, pemerintah Desa Akah mengembangkan pelayanan WhatsApp Center, layanan PPID online, dan Smart Desa. Berdasarkan hasil kalkulasi, maka capaian layanan permohonan surat dengan menggunakan metode konvensional atau manual sejumlah 394 pemohon dengan persentase sebesar 44%. Kemudian, metode terintegrasi online sejumlah 496 pemohon dengan persentase sebesar 56%. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan dalam lingkup pemerintahan desa merupakan hal yang sangat penting demi terwujudnya pemerataan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, sub-bidang pendidikan, yakni dukungan penyelenggaraan PAUD dan TK Permata Bunda, meliputi pemberian baju seragam dan honor guru TK. Yang kedua, sub-bidang kesehatan, meliputi penyelenggaraan pos kesehatan, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, kegiatan fogging, pemantauan jentik, dan penyelenggaraan desa siaga kesehatan.
penyelenggaraan rutin posyandu sekaligus pemberian makanan tambahan atau PMT bagi balita dan ibu hamil, penyediaan sarana tempat cuci tangan. Pemerintah Desa Akah bekerja sama dengan Yayasan Peduli Kemanusiaan atau YPK dalam pelayanan fisioterapi kepada warga disabilitas fisik, pembuatan masker oleh masyarakat dan dibagikan kembali kepada masyarakat serta penyemprotan disinfektan ke rumah warga melalui program padat karya tunai. Pemberian sembako bagi warga yang melaksanakan isolasi mandiri karena salah satu anggota keluarganya terpapar COVID-19. Masyarakat kami yang terkonfirmasi COVID-19 kurang lebih ada 37 kakak. Yang kami berikan bantuan kepada masyarakat di sini adalah merupakan bantuan kepada masyarakat yang terkonfirmasi di dalam melakukan karantina di rumah. Jadi kami memberikan bantuan kepada karantina di rumah itu ada 35 kakak. Nah, kenapa 35 kakak kami berikan bantuan? Karena yang 2 dari konfirmasi itu ada terkonfirmasi di Gianyar langsung isolasinya di Gianyar, dan 1 lagi ada terkonfirmasi di Nusa Dua dan karantinanya di Nusa Dua. Jadi yang terkonfirmasi di desa hanya ada 35 kakak. Itu kami berikan bantuan sesuai dengan peraturan Bupati Progo. Dalam upaya penanganan COVID-19, Desa Akah memperoleh penghargaan dari Korem 163 Wirasatya dan mendapat juara ketiga sebagai Desa Bebas COVID-19. Yang ketiga, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pemeliharaan jalan dan lingkungan pemukiman. Yang keempat, Sub Bidang Kawasan Pemukiman meliputi pemeliharaan sanitasi pemukiman dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa. Yang kelima, Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi meliputi penyelenggaraan informasi publik. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 4, Desa Akah 5. Jadi BPID ini adalah merupakan penjaringan informasi publik yang terbuka yang berada di Desa Akah sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat, provinsi. Dan yang keenam, Sub Bidang Pariwisata meliputi pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana dan prasarana pariwisata. Babakan River sudah dipadati pengunjung. Yang ketiga, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan anggaran belanja sebesar Rp345.916.497 dan realisasinya sebesar Rp318.928.900. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga meliputi pembinaan Karang Taruna atau klub kepemudaan atau olahraga tingkat desa. Jadi, banyak hal yang kami lakukan di desa. Juga di dalam pemberian bantuan kepada masyarakat, itu kami juga memberikan bantuan berupa dana santunan kematian. Jadi kami di desa mengalirkan dana santunan kematian kepada masyarakat. Setiap orang meninggal kami berikan bantuan. Kami alirkan Rp1 juta yang kami berikan berupa barang. Itu kepada santunan kepada masyarakat yang meninggal. Tetapi berdasarkan daripada surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh desa adat, karena sudah jelas bahwasanya yang diberikan bantuan oleh pemerintah desa dia berdomisili di desa dan berasal dari desa tersebut. Jadi makanya ada surat keterangan meninggal dari
pendesa adat dan kalian banyak adat, dan berdasarkan surat KK yang diterbitkan dari pemerintah. Jadi memang dia berdasarkan berdomisili dan berdasar adat di desa KK. Di selain dana bantuan juga kami menganggarkan yaitu dana keagamaan. Dana keagamaan yang diberikan kepada masyarakat kami yang melakukan pemodal di Pura Desa. Jadi kami memberikan bantuan berupa barang. Yang keempat, bidang pemberdayaan masyarakat dengan anggaran belanja sebesar Rp3.115.000 dan realisasinya sebesar Rp2.743.000 dengan rincian sebagai berikut. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa meliputi peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD. Dan yang terakhir, bidang penanggulangan bencana darurat dengan anggaran belanja sama dengan realisasinya, yakni sebesar Rp126 juta. Sesuai dengan peraturan Permendes dan PMK, kami melakukan musyawarah desa penentuan tentang pemberian bantuan BLTDD berdasarkan musyawarah yang diajukan dari kepala dusun kepada pemerintahan desa. Di sana kami melakukan penjaringan validasi data dari semua yang diajukan sesuai dengan kriteria yang diberikan dari Kabupaten Belitung, yaitu kami mendapatkan 35 KK. Jadi sesuai dengan pemerintah untuk acuan pemberian BLT itu 600.000 selama 3 bulan dan 300.000 selama 6 bulan. Jadi ada 9 bulan pemberian BLT yang BD yang diberikan kepada masyarakat. Mengubah ini terus semua mangga nih, jangan langsung ke kita dia belum apa. Capaian bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 96,92%, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 77,93%, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 92,20%, dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 88,6%. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada komponen yang membantu kami, terutama KAUR, KASI, Kalian Banyak Dinas, LPM, BPD, dan tokoh masyarakat dan masyarakat desa KAS semua yang telah membantu kami membangun di desa, karena saya selaku perbekal di desa KAS tidak mungkin membangun sendiri dan belum mampu membangun sendiri, maka perlu bantuan daripada semua masyarakat yang ada di desa KAS. Nah, untuk itu kami mohon di dalam pembangunan desa KAS ke depan, kami mohon kritik dan saran dari semua masyarakat, yaitu kritik dan saran di dalam membangun desa.